Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas pengertian tentang optik. Pertanyaan pertama yang seringkali muncul, apa itu optik? Nah, perkataan optik ini seringkali kita lihat, seringkali kita dengarkan, bahkan seringkali kita membacanya, dan di beberapa tempat ataupun pertokoan sering kita melihat ada sebuah toko yang menuliskan toko optical. Nah, tentu makna yang terdapat di masyarakat yang senantiasa mengartikan bahwa optik itu adalah berkaitan tentang persoalan lensa maupun kacamata. Betul, ada benarnya, tetapi dari sisi ilmu fisika, bahwa kacamata maupun lensa itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempelajari optik. Nah, oleh karena itu optik itu sesungguhnya apa? Menurut ilmu fisika, bahwa optik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cahaya, atau dengan kata lain, yang dipelajari adalah tentu sifat dari cahaya itu sendiri. Nah, perlu saya jelaskan sedikit bahwa pengertian cahaya dalam hal ini tidak hanya terbatas pada cahaya matahari, tidak hanya terbatas pada cahaya lampu, tetapi yang dimaksudkan dengan cahaya ini termasuk seperti infrared, sinar cahaya atau sinar ultraviolet, sinar gamma, kemudian sinar X, itu juga merupakan bagian daripada cahaya. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari sifat-sifat cahaya, sesungguhnya sifat cahaya itu ada dua. Ada cahaya itu adalah bersifat sebagai sebuah partikel. Artinya bahwa sesungguhnya cahaya itu tak lain adalah gerakan-gerakan dari foton yang memiliki kecepatan sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Karena begitu cepatnya, sehingga gerakannya itu membentuk sebuah garis lurus, membentuk sebuah sinar, sehingga kita mengatakan bahwa kecepatannya itu adalah akibatnya dia menimbulkan cahaya. Itu cahaya sebagai partikel. Nah, salah satu percobaan yang menunjukkan bahwa cahaya itu bersifat partikel adalah percobaan efek
Ini. Jadi efek fotolistrik itu adalah salah satu bentuk percobaan yang menunjukkan bahwa cahaya itu adalah bersifat partikel. Nah, di mana secara sederhana bisa saya gambarkan diagramnya. Katakanlah ini adalah sebuah plat, ya, dalam sebuah tabung, ya, dalam sebuah tabung. Nah, plat ini disinari oleh cahaya dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi ambang daripada plat tersebut. Karena adanya penyinaran itu, maka ternyata ada elektron yang terpental keluar dari logam tersebut. Nah, peristiwa ini mengindikasikan bahwa terpentalnya elektron keluar disebabkan karena ada sesuatu yang menumbuk. Tentu sesuatu yang menumbuk itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan yang besar juga, sehingga kita mengatakan bahwa yang menumbuk itu adalah sebuah partikel. Nah, partikel itu yang dinamakan sebagai foton. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa salah satu sifat cahaya adalah bersifat sebagai partikel. Nah, sifat partikel itu ditunjukkan sebagai sifat foton. Dan salah satu pembuktian daripada cahaya bersifat partikel adalah bersifat sebagai foton. Nah, selanjutnya selain cahaya bersifat sebagai partikel, cahaya juga itu bersifat sebagai gelombang. Jadi bersifat sebagai gelombang. Nah, oleh karena itu, karena cahaya itu bersifat sebagai gelombang, maka salah satu bentuk daripada sifat gelombang itu dapat kita nyatakan. Pertama, gelombang itu memiliki karakteristik sifat bisa dipantulkan, ya. Kemudian sifat berikutnya adalah bisa dibiaskan. Kemudian berikutnya bisa difraksi. Oke, difraksi pada difraksi Fresnel, misalnya difraksi celah tunggal. Kemudian bisa diinterferensi seperti interferensi Young, dan bisa dipolarisasi. Nah, di dalam buku-buku fisika SMA, sifat gelombang atau cahaya tersebut dapat dipantulkan. Jadi cahaya tersebut dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Ini biasa kita pelajari dalam optik geometri. Jadi sifat optik atau sifat cahaya yang dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan itu dipelajari dalam optik geometri. Kemudian sifat cahaya yang dapat didifraksikan dan dapat diinterferensi dan dapat dipolarisasi itu kita pelajari sebagai optik fisis. Nah, apa sebenarnya perbedaan antara optik geometri dan optik fisis? Ya. Nah, saya ingin mencoba memberikan gambaran sedikit dari sifat-sifat optik tersebut. Sifat cahaya itu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Jadi misalkan kita lihat ini ada sebuah
cermin. Ya. Kemudian di sini ada sebuah garis normal, kemudian di sini ada sebuah cahaya ataupun sinar yang datang, kemudian sinar dipantulkan. Demikian pula halnya kalau misalkan ada sebuah medium yang memiliki indeks bias, ya, kemudian sinar datang, ya, dipantulkan mendekati garis normal. Nah, ini adalah bentuk yang kita sebut dengan bentuk pemantulan dan bentuk pembiasan. Mengapa dikatakan sebagai pembahasan pokok bahasan optik geometri? Kenapa? Karena sifat cahaya pada saat sebelum dipantulkan sama saja pada saat sesudah dipantulkan. Tidak mengalami perubahan-perubahan. Yang mengalami perubahan hanyalah perubahan tentang arah. Ya. Mengalami perubahan arah. Demikian pula pada saat dibiaskan, sebelum dibiaskan dan sesudah dibiaskan juga tidak mengalami perubahan-perubahan pada sinar tersebut atau pada cahaya tersebut. Hanya yang terjadi adalah perubahan-perubahan arah. Karena berkaitan tentang perubahan-perubahan arah, maka kedua sifat optik ini atau kedua sifat cahaya itu, yaitu sifatnya yang dapat dipantulkan maupun sifatnya dapat dibiaskan, itu digolongkan dalam optik geometri. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah celah tunggal, ya. Kemudian ada sebuah celah tunggal. Nah, kemudian disinari oleh cahaya. Cahayanya itu adalah monokromatis. Sehingga pada layar akan timbul pola terang, pola gelap. Jadi timbul pola terang, pola gelap. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu perubahan fisis dari sinar tersebut. Pertama, mula-mula sifatnya seperti cahaya lurus. Setelah melewati sebuah celah sempit, maka dia dihambur. Pada saat dia terhambur, maka terbentuk berbagai macam pola. Ada pola terang, pola gelap, pola terang, pola secara periodik. Nah, perubahan sebelum masuk celah tunggal dan sesudah itu mengalami perubahan secara fisis. Itulah sebabnya maka untuk sifat optik yang sifatnya seperti didispersi, diuraikan warna, dispersi, ya, tergolong fisis, dihamburkan maupun diinterferensi maupun dipolarisasi, jadi mengalami perubahan secara fisis, sehingga sifat cahaya yang berkaitan tentang interferensi, yang berkaitan tentang difraksi, yang berkaitan tentang polarisasi dan berkaitan tentang dispersif, itu yang kita sebut dengan optik fisis. Sedangkan yang berkaitan tentang pemantulan maupun pembiasan itu yang kita sebut sebagai optik geometri. Nah, selanjutnya ada pembahasan lain yang berkaitan tentang optik yang kita sebut, karena tadi sudah dijelaskan bahwa optik itu adalah cahaya, di mana salah satu cahaya itu memiliki sifatnya adalah dalam bentuk gelombang. Maka ada satu cabang ilmu pengetahuan untuk mempelajari cahaya ataupun optik dengan menggunakan pendekatan gelombang, itu yang sering kita sebut sebagai optik modern. Jadi ada 3 jenis bahasan tentang optik. 1, optik geometri. 2, optik fisis.
jelas tadi. Kemudian ada yang kita sebut dengan pembahasan secara umum. Kalau pembahasan kita menggunakan pendekatan gelombang, maka itu yang kita sebut dengan optik modern. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa hubungan antara optik dengan gelombang itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sekali lagi tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa optik itu adalah ilmu tentang cahaya. Untuk mempelajari cahaya itu, maka kita harus ketahui dua sifatnya. Sifatnya sebagai partikel dan sifatnya sebagai gelombang. Kalau kita membahas optik dengan peninjauan persamaan-persamaan gelombang, maka akan kita membahas dalam kawasan optik modern. Tetapi kalau kita membahas optik dengan sifat-sifat yang berkaitan tentang pembiasan maupun pemantulan dengan menggunakan cermin maupun lensa maupun kaca pelan paralel untuk pembiasan, maka itu yang kita sebut dengan optik geometrik. Tetapi kalau kita membahas tentang persoalan difraksi dengan menggunakan celah tunggal, dengan menggunakan kisi difraksi, kita membahas tentang interferensi dengan menggunakan percobaan interferensi yang kita menggunakan polarisasi, kita menggunakan dispersi dengan menggunakan prisma, maka itu yang kita sebut dengan optik fisis. Nah, baik, untuk mempelajari sifat-sifat cahaya, atau kita sebutnya sebagai optik, maka dibutuhkan alat, gitu. Jadi kita membutuhkan peralatan. Nah, salah satu contoh kalau kita menggunakan cermin, ya, baik cermin datar maupun cermin cekung maupun cermin cembung, maka yang kita akan kaji sifat cahaya tersebut adalah sifat sifat pemantulan. Demikian pula halnya jika kita menggunakan lensa, ya, termasuk kaca pelan paralel, termasuk prisma juga, maka sifat yang kita kaji dengan menggunakan peralatan-peralatan ini yang disebut dengan pembiasan. Demikian pula halnya jika kita menggunakan percobaan interferensi, peralatan interferensi yang maka kita kaji adalah sifat interferensi. Jadi sifat interferensi itu adalah penggabungan dua buah sinar. Jadi penggabungan dua buah sinar yang memiliki panjang gelombang yang berbeda akan membentuk sebuah pola terang gelap. Nah, percobaan peralatan yang digunakan untuk membahas sifat interferensi optik interferensi cahaya disebut dengan interferensi Young. Kemudian kalau kita menggunakan kisi tunggal atau kisi difraksi, maka yang kita bahas dari sifat cahaya itu adalah sifat difraksi, dapat dihamburkan. Kemudian kalau kita menggunakan peralatan polarimeter, maka yang kita bahas dari sifat cahaya itu adalah efek polarisasi. Artinya cahaya itu dapat dipolarisasikan, dapat dikutupkan. Nah, inilah pemahaman-pemahaman kita tentang optik.
sekali lagi sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, maka saya mencoba merangkum secara keseluruhan pembahasan kita bahwa yang pertama, optik itu tak lain adalah cahaya. Jadi cahaya adalah optik, optik adalah cahaya. Cahaya itu memiliki dua sifat, sifatnya sebagai partikel dan sifatnya sebagai gelombang. Kalau sifatnya sebagai partikel, maka bisa kita katakan bahwa cahaya itu terdiri atas foton-foton yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Kalau sifatnya sebagai gelombang, maka cahaya itu pertama dapat dipantulkan, kedua dapat dibiaskan, ya, kemudian dapat diinterferensi, dapat didifraksi, dan dapat dipolarisasi. Nah, kalau pembahasan sifat cahaya yang berkaitan tentang pemantulan dan pembiasan, biasanya itu yang kita sebut dengan optik geometri. Dan peralatan-peralatan untuk mengkaji, mempelajari sifat pemantulan dan sifat pembiasan, sifat pemantulan adalah menggunakan cermin, termasuk cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Sedangkan untuk pembiasan, kita menggunakan lensa atau kaca plan paralel. Lensa pun ada namanya lensa cekung, lensa cembung, lensa plan konkav, lensa plan konveks, lensa bikonveks, lensa bikonkav. Jadi macam-macam. Nah, kalau kita mengkaji optik dengan menggunakan peralatan seperti interferensi yang, maka yang kita kaji adalah interferensi. Dan kalau yang kita kaji adalah menggunakan kisi tunggal, celah tunggal ataupun kisi difraksi, kisi-kisi, maka yang kita kaji adalah sifat cahaya yang dapat didifraksikan. Demikian pula kalau kita menggunakan peralatan polarimeter, maka sifat cahaya yang kita kaji adalah sifat cahaya itu dapat dipolarisasi. Namun demikian, yang saya sebutkan tadi mulai sifat interferensi, sifat difraksi, sifat polarisasi, dan dispersi itu yang disebut sebagai optik fisis. Tetapi sesungguhnya secara umum, karena dari awal saya katakan tadi bahwa optik ataupun cahaya bersifat gelombang, maka optik maupun cahaya dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan gelombang. Biasanya pembahasan tentang optik dengan pengkajian pendekatan gelombang itulah yang kita sebut sebagai optik modern. Baik, saudara-saudaraku sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah sekelumit awal pembahasan kita tentang pengertian optik. Semoga penjelasan ini membuka wawasan kita tentang apa itu optik. Dan saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih. Thanks. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi